Salam Amanginang, rekan-rekan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera untuk kita semua. Horas, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Kau tuntun hati kami. Kiranya Kau tuntun pikiran kami Tuhan. Agar hati dan pikiran kami Tuhan dapat memahami firman-Mu dan menjadi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-15. Beginilah bunyinya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang, rekan-rekan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita melihat seorang bayi yang telah lahir pasti sangat sulit untuk berkomunikasi, untuk berbicara. Karena kenapa? Karena ketika dia lapar, ketika dia haus, atau ketika dia merasa tidak nyaman ataupun sakit, dia tidak mempunyai cara lain kecuali menangis. Dan oleh karena itu, orang yang paling cepat untuk mempelajari keadaan si bayi adalah seorang ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan mencoba untuk memahami si bayi, apa yang dibutuhkan. Apakah dia lapar, apakah dia haus, ataupun merasa tidak nyaman atau sakit. Sama halnya dengan ketika kita mempunyai sahabat. Kalau kita mempunyai sahabat, apalagi sahabat dekat, pasti kita mencoba untuk memahami sahabat yang kita miliki atau sahabat dekat kita. Apapun kekurangan ataupun kelebihannya, pasti kita mengerti dan mengetahui. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan untuk kita pada saat ini, ilustrasi yang dibuat adalah bagaimana Yesus menggambarkan bahwa murid-muridnya tidak dianggap sebagai hamba, tetapi sebagai seorang sahabat. Kenapa harus dianggap sebagai seorang sahabat? Karena pertama, perumpamaan tentang hamba, sudah pasti kita memahami hamba itu melakukan sesuatu hanya karena diperintah ataupun disuruh. Jadi apapun itu harus karena perintah ataupun karena suruhan. Tetapi kalau kita berbicara tentang sahabat, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, sahabat pasti mengerti dan memahami. Dan itulah yang ingin ditekankan kepada murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri, ataupun kepada orang banyak pada saat itu. Bahwa Yesus hanya menyampaikan pesan melalui perumpamaan ataupun pengajaran. Sekiranya pesan yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri dapat dipahami dengan lebih baik kepada murid-muridnya ataupun kepada orang banyak pada saat itu. Karena Yesus memberikan sebuah pemahaman sebagai seorang sahabat. Sahabat pasti akan memahami sahabatnya. Dikala suka, dikala duka, ataupun membutuhkan suatu pertolongan, pastilah sahabat yang akan melakukannya. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen ataupun pengikut Kristus, sebenarnya kita diajak untuk menjadi seorang sahabat. Karena Yesus adalah sahabat sejati yang kita miliki dalam hidup kita. Di dalam dunia ini, mungkin kita pernah mempunyai sahabat dekat. Tetapi sahabat dekat yang kita miliki, mungkin suatu saat bisa menjadi musuh. Atau suatu saat menjadi jauh dari pandangan kita atau dari lingkungan kita. Siapakah sahabat kita yang paling setia? Sahabat kita yang paling setia adalah Yesus Kristus. Karena dia telah mengorbankan dirinya. Karena dia telah memberikan dirinya hanya untuk mati di kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Pengorbanan itulah yang menjadikan dasar cinta kasih Allah ke tengah-tengah umat manusia. Bahwa Allah mengasihi umatnya dan memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya. Oleh karena itu, justru ketika kita menganggap Yesus sebagai sahabat,
Jadikanlah kita itu menjadi sahabat Dia. Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita, melakukan seturut dengan kehendak Allah, menurut dengan sesuai dengan firman Tuhan, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, tetapi atas dasar keselamatan yang Tuhan sudah berikan, atas dasar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Jadikanlah Yesus sebagai sahabat kita yang setia, supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan? Persembahan kita kepada Tuhan. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi sahabat bagi kami. Memberikan yang terbaik. Hidupmu lah yang menjadi tanda keselamatan bagi kami Tuhan. Yang telah mati di kayu salib. Mengorbankan supaya setiap umat manusia diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, inilah kami. Jadikanlah kami seturut dengan kehendak-Mu, melakukan sesuai dengan perintah-Mu, firman-Mu, yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Jadikanlah kasih-Mu sebagai dasar hidup kami, supaya kami dapat saling mengasihi, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.